Panasnya Hari Kiamat, judul dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang lebih utama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadits diterangkan, ketika telah tiba kiamat maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua makhluk dari yang pertama sampai yang terakhir di suatu tempat yang merata, dan matahari didekatkan di atas kepala mereka. Yang pada waktu itu panas matahari bertambah kuat maka keluarlah batang-batang leher dari api neraka bagaikan mendung. Kemudian ada panggilan dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai semua makhluk, berangkatlah ke naungan itu. Maka berangkatlah mereka dan terbagi menjadi 3 kelompok. Yaitu kelompok yang pertama adalah orang-orang mukmin, yang kedua adalah orang-orang munafik, yang ketiga adalah kelompok orang-orang kafir. Ketika mereka telah sampai pada naungan itu maka berubahlah naungan itu menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang pertama yaitu berupa api panas, yang kedua berupa asap, dan yang ketiga berupa cahaya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mura'alat ayat 30, Intoliku Dilin zisalain suabin, artinya berangkatlah kalian pada naungan yang mempunyai 3 cabang. Dan naungan api yang panas itu berada di atas kepala orang-orang munafik. Karena sesungguhnya mereka itu sama memelihara panasnya di dalam dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 81. Wa qulu latanfiru fil harikul naru jahannama asyadu haron laukanu yafkuhun. Artinya, dan berkatalah, janganlah kalian pergi ke tempat yang panas. Katakanlah bahwa api neraka jahanam itu adalah sangat panas jika mereka mengetahui. Asap itu berada tepat di atas kepala orang-orang kafir. Karena sesungguhnya mereka selalu dalam cahaya di dunia, kemewahan-kemewahan sewaktu hidup di dunia, dan di akhirat dalam kegelapan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Tuhrijunahum Mainan Nuri Ailad Zulumati. Artinya, setan-setan itu mengeluarkan mereka dari cahaya yang terang menuju kegelapan, dan cahaya berada di atas kepalanya orang-orang mukmin, karena sesungguhnya mereka berada di dunia dalam keadaan kegelapan waktu hidup di dunia, dan untuk di akhirat mereka berada di tempat cahaya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyuladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Artinya, Allah lah pelindung orang-orang beriman. Dia, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan ke cahaya yang terang. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 12 dalam mensifati orang-orang mukmin pada hari kiamat yang berbunyi, Yaumal terul mu'minina wal mu'minatiyah, anaruam baina idihim wabi amanahim bisara kumul yaumal janatan tajraman tadahul an hara koladina zalika huwal fayojul adzim. Artinya, pada suatu hari kalian akan menyaksikan cahaya orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kiri mereka. Dikatakan pada mereka pada hari ini, ada berita gembira untukmu, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya, itulah kebenaran Tuhan yang Maha Besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungan arsy, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mendapat naungan tersebut adalah yang pertama pemimpin yang adil, kedua pemuda yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga 2 orang yang paling mencintai karena Allah, keempat pemuda yang diajak berbuat zina oleh perempuan cantik seraya berkata, aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam, yang kelima seseorang yang selalu ingat kepada Allah di waktu sunyi, serta air matanya mengalir karena dari rasa takutnya kepada Allah, keenam orang-orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, dan yang ketujuh adalah orang-orang yang menggantungkan hatinya pada masjid-masjid. Rasulullah bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan para makhluk maka ada pemanggil dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di manakah orang-orang yang mulia? Maka berdirilah mereka dan mereka berjalan dengan cepat sekali menuju ke surga. Sekian dulu untuk cerita ini, karena ceritanya sangat panjang dan simak terus di cerita lanjutannya. Saya ucapkan terima kasih bagi sahabatku yang sudah menyimak cerita ini. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, selalu berbahagia dan banyak rezeki.
Amian palms up together, palms up together, palms up together. Ya Rabbal Alamin, Akhiru Kalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.